SD kelas 4 ini. Kita coba masuk ke kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik hidayah serta hidayahnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara salat dan jabatan Allah. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin. Untuk meningkat waktu sebelum acara dimulai kami akan membacakan susunan acara ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan dan pengarahan dari Korwil, acara yang ketiga sambutan dari komite, acara yang keempat pelaksanaan serah terima jabatan. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya sambutan dari dan pengarahan dari Ibu Kofifa. Ya. Kepada beliau Ibu Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dan sayangi Mbak Yu saya, Ibu Marliah selaku penilik PNF, serta Pak Roso yang tadi mengantar, yang kami hormati Bapak Komite dari SD Negeri Kasimpar, yang kami hormati pula Bapak Tafib dan juga Ibu Dewi, serta teman-teman Bapak Ibu Guru dan juga staf yang ada di SD Kasimpar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang saya hormati, berbahagia sekali hari ini kita bisa berkumpul di sini. Semua insya Allah dalam keadaan sehat sih. Ini adalah pertama ketika tahun ini ada di sekolah yang bersangkutan. Insya Allah ke depan kita juga pengen memplanningkan tetap ada di sekolah masing-masing sehingga kita bisa melihat kondisi realnya baik itu administrasi maupun yang lain. Idealnya sih memang dari 8 standar itu kita cek satu persatu, itu idealnya, dan itu biasanya butuh dari jam 7 sampai jam 2 bahkan 3 sore kalau benar-benar kita kuliti satu persatu. Tapi nanti kita akan menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Artinya apa? Artinya kita percayalah Pak Tafib dan teman-teman yang di sini, sehingga kemarin kita sudah pesan untuk instrumen bisa diisi sesuai apa yang ada lah. Nanti kita tinggal mencocokkan atau memverifikasi. Nah, serah terimanya nanti mungkin nanti siang ya, setelah kita mengkonfirmasi dari instrumen yang sudah diisi. Tidak saklek banget lah. Artinya apa? Kita ya enaklah jalan tetap sesuai prosedural, tetapi tidak senjelimet kaya nek inspektorat atau yang lain. Kita nggak mencari kesalahan dan nggak mencari kekurangan, tetapi kita
hanya mengkonfirmasi supaya apa? Supaya pejabat barunya tidak kaget. Kalau tidak ada konfirmasi ini kan banyak sekali kejadian kasus-kasus ketika verifikasi sudah dinyatakan nggak ada masalah, pokoknya semua fine-fine saja, baik-baik saja. Ketika sudah memasuki beberapa waktu ternyata banyak sekali PR yang harus dikerjakan. Misalnya, katanya dulu nggak punya hutang, setelah masuk, ternyata hutangnya 50 juta misalnya. Kan bisa klenger melas Mbak Dewi. Nah, ini kita nanti insya Allah secara sedikit akan mengecek ke administrasi berdasarkan instrumen. Terus yang perlu kita garis bawahi terutama nanti juga soal keuangan. Sehingga kami harap nanti bendahara bos dan juga kalau mungkin ada bendahara yang lain bisa menyampaikan segala sesuatunya secara terbuka di hadapan pejabat kepala sekolah yang baru. Artinya apa? Supaya nanti kepala sekolah yang baru tidak kaget. Ternyata hutang 30 juta gitu kan, tidak kaget. Tapi kalau tidak secara terbuka, ngertine nggak punya utang dan baik-baik saja, ternyata besok jeder ada tanggungan ke pihak tiga dan sebagainya kan menjadi kaget. Supaya ini kepala sekolah yang baru siap mental, sehingga nanti apapun yang terjadi pokoknya monggo bendahara dan Pak Tafif untuk nanti menyampaikan ke pejabat baru sehingga ada persiapan mental Mbak Dewi. Misalnya ternyata diutang 20 juta ya, tak sahuri selama 4 tahun, berarti setahun 5 juta misalnya. Syukur sih, atau ternyata saldonya 10 juta ya Mbak Dewi. Ayo berarti bisa memprogramkan ini tahun pertama ngecat atau mungkin tahun pertama mau memperbaiki pintu masuk itu yang sudah komplek itu kan kalau misalnya ada keuangan. Yang jelas kami juga mengharapkan ya lewat dulu ya, sekolah melakukan sesuatu sesuai kemampuannya, tetapi tetap ya Mbak Dewi tetap mengoptimalkan potensi yang ada, baik potensi SDM-nya maupun sarprasnya, tetapi jangan mengangkat di luar kemampuan. Harapan saya sih demikian. Semoga tadi nanti kita akan garis bawahi setelah pelaksanaan verifikasi ya Mbak untuk ini, karena kita belum melihat sehingga belum bisa menyimpulkan bagaimana hasil daripada verifikasi hari ini. Serah jabatan adalah nanti terakhir setelah kita verifikasi kondisi atau mungkin sedikit masalah administrasi dan yang banyak tentang keuangan. Dan terima kasih sekali Pak Komite sudah menyempatkan diri ngerawi kegiatan ini, padahal mungkin harusnya sedang sibuk ya, tapi alhamdulillah mungkin demi pendidikan menyempatkan diri. Terima kasih sekali dan kami mohon dukungannya lah, monggo, karena di sini ada 3 satuan pendidikan. Kami harap sih semua dapat bersaing dengan sehat. Artinya nek bisa ya semua isi. Syukur sih MI sini paron-paron lah misalnya. Iya kan, sehingga semua bisa jalan lah. Artinya masyarakat sekolahnya bisa tetap ada muridnya, kita yang dalam notabene catatan sekolah pemerintah juga bisa tetap bertahan dengan murid yang stabil lah layak. Ini 34 ya Pak Tafif. Ya, semoga ke depan paling enggak bisa 50 ya Mbak Dewi. Ya, pokoknya bismillah lah. Niat nggih kita nek bisa ya bersaing secara sehat. Artinya apa? Jangan ini menjadi sebuah hal yang menakutkan, tapi jadikan cambuk tantangan lah untuk berprestasi, bekerja dan bisa lebih baik lagi. Kita tunjukkan hal yang baik, insya Allah nanti sedikit demi sedikit masyarakat juga akan menilai. Dan yang terutama kalau nong desa itu ya komunikasi lah, komunikasi karena kita orang desa itu lebih pendekatan kekeluargaan dan sebagainya. Insya Allah kalau terjalin baik juga kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Sementara ini nanti setelah mungkin acara sambutan Pak Komite dan yang lain baru kita verifikasi yang sudah diisi nggih Pak Tafif. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada Ibu Korcam. Kalau jangan dulu dicap. Kepala sekolah lama, walaupun tidak lama sekali, dan selamat datang pada Ibu kepala sekolah yang baru. Mudah-mudahan dikasih lebih nyaman, walaupun tidak baik-baik saja. Alhamdulillah, sebelumnya mari kita selalu mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan sempat, yaitu sempat sehat, sempat Islam, sempat iman. Dan alhamdulillah walaupun mendung dan hujan dan tadi Ibu katanya dingin, kalau Dingin namanya wajar, namanya dieng. Kalau dieng, kalau di sini panas namanya Cikata. di sini kan wajar, itu namanya dieng, ya berarti kan dingin. Kalau di sini panas, keringat ya namanya cilacap. Bapak Ibu yang akan hormati, dan saya hanya sedikit saja pesan pada Ibu yang baru di sini karena kondisi sekolah yang saat ini kasih pada ini lagi sakit, kayaknya sakitnya mana parah. Entah gejalanya apa, tapi yang jelas lagi sakit parah. Ibu Dewi, nomor ya Bu Dewi Pak. Mudah-mudahan bisa menyembuhkan ini, walaupun pelan tapi pasti. Terus tadi sudah saya berbicara secara langsung pada Bu Dewi ya, yang jelas benar kamu pokoknya pendekatan lah yang paling penting. Terus bersaing sehat. Alhamdulillah dulu sebenarnya SD sini itu pilihan. Jadi pilihan masyarakat sini itu anaknya mesti sekolah di SD. Walaupun sini ada MI Muhammadiyah, basisnya orang Muhammadiyah, tapi dulu basisnya gini. Mau saya jadi foto komen di sini itu udah mau buyut Bu, nggak pernah diganti kan. Nah, saya sering menawarkan ke paling murid apa orangnya neman nih, jadi komite kan sebulan mau rotor belum gue masalahnya mau lawan jawabnya baik mau itu bulan ini apal banget kasih pada mulai, tapi kepala sekolah paling banyak dominasi sini cewek. Kalau kepala sekolah laki-laki sini hanya Pak Mulyono, Pak Mulyono, Pak Pres, Pak Bagiono, Pak Pres, Pak Pres, Pak Nano sedang, Pak Mulyono, dari Pak Pres, Pak Sutris, Jenderal Pak Mulyono, Sisukan itu Pak Mulyono, kepala sekolah sini dulu Pak Ridwan, Pak Ridwan, nanti 4, tapi boleh dibilang dominasi ibu-ibu. Tapi alhamdulillah ibu-ibu malah lebih gesit, lebih gesit. Sebenarnya kalau orang sini ada pendekatan, saya yakin dan saya yakinnya. Tapi kalau dibiarkan kayak, kepala, kayak nangis di bawah bayar segera, ngacung-ngacung ya. Terantri, sambil menolak siswa itu kan sana. Kalau kita di desa itu jelas memang pendekatan sangat dan sangat. Paling jelas kalau kebetulan biaya kesehatan kan dengan bahasa simpel nggak ada bedanya lah. Bahasa ibu, bahasa menyapa dan sebagainya. Sekali-kali ngendong sini nggak masalah Bu, silahkan. Dengan sering komunikasi dengan masyarakat sini, seringnya cari tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Dari mengerjakan nom itu. Satu uang ya kengeng banget, satu uang ya kengeng. Tapi cara bahasa yang sifat dari gempelonen
ya beginilah isinya. Jadinya hasilnya ada tahun yang kosong belum Bu. Ada selama sejarah di Kasipat saya jadi ketua komite sejak tahun 83 tuh belum pernah yang namanya kosong itu yang minimal 20, 10, 15 tahun ini tahun yang Ya Allah. berarti kami buat Kosong. jadi saya tidak akan menyalahkan kambing hitam itu enggak, tapi yang lalu biarlah berlalu, kita jalan. Terus yang penting itulah keputusan penting pendekatan. Terus ada inovasi Bu, yang entah apa yang kita menarik dengan siswa, terus ada dengan masyarakat sini perlu dipelajari. Insya Allah nanti akan ketemu jalan keluarnya bagaimana bisa menarik simpati anak-anak di daerah sini. Karena kebetulan diam-diam itu yang tadi saya katakan itu di sini ada sekolah yang baru, walaupun itu notabene terdaftar atau enggak, itu pokoknya sepenting masyarakat kan ngerti, pokoknya sepenting anak itu ngaji, sekolah, bakaran bisa berbicara sekolah itu biasanya kan karena saking butanya apa saking gobloknya apa saking saya nggak tahu, tapi besok bisa terjadi anak bisa nyalakan orang tuanya karena ya mungkin dilarang besok jadi bocah pintar. Terus kemampuannya ada, kemampuan finansialnya ada, pengen DPR baru itu SMA paling orang ini dilarang suki. Bapak pengen mudah-mudah bisa terus anak ngomong kuburan jadi jubah. Bapak mudah-mudah bapak pengen ini arah sekolah tak pernah berijazah gitu. Nah itulah yang perlu dipelajari Bu, yang mudah-mudahan ada jalan keluar. Jadi kelihatannya di luar sih baik, tapi barang-barang Bung kalau SD Kasipat sebenarnya tidak baik-baik saja. Bukankah kepala sekolah turun ke Sunan Sipar baiklah, kan udah dari SD Sipar lalu nggak Sipar itu ambur satu adun, siswa nintek belajar bahasa Sipar harus ibu, bahasa Sipar kemeroyok benar-benar itu jelas PR buat Bu Dewi, jelas saya dukung lah. Insya Allah kalau ada hal-hal yang mungkin masih sambung, bingung dan sebagainya, silahkan pindah ke guru saya pensiunan terus apa kering lah banyak waktu, silahkan Bu kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan. Terus model-modelnya bagaimana, akarnya ini nggak apa-apa, ini juru bicara gampang lah jadi barang gampang untuk tegak itu. Sebenarnya masyarakat sini itu butuh untuk apa ya, komunikasi pendekatan sering jelas anak orang sini biasanya orang hajatan sebagainya ya sekali kita ketemu orang sini yang mau berbaran dan sebagainya jadi nanti pas sekolah ya sini ya itulah yang perlu kan pendekatan. Jadi masyarakat Jawa itu biasanya mudah sekali terkecoh dalam sing kadang-kadang beneran orang seperti yang minum geruduk orang ngerti rembuk. Mudah-mudahan nanti Bu Dewi bisa berhasil di sini dan tetap dikasih Pak. Kebetulan dekat lah mau pesantren sini kan. Oke cara kamu juga. Itulah mudah-mudahan bisa menyatu dengan masalah SIPA, sekitar sini. Terus kalau singular laporan tidak baik-baik saja bisa baik dan lebih baik. Terus oke tidak usah menyalahkan kambing hitam, ini seperti ke depan saja tetap tatap ke depan, mudah-mudahan lebih baik daripada kemarin. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Wong sini kemudian gurunya lengkap, fasilitas lengkap, tapi kalau gurunya nggak ada itu tak ada. Ya guru sih orang ulang aja mau setiap akhir pada satu sih mesti anak-anak tercatat, tapi kan beban mental. Digaji malah orang ulang. Terang mana? Wah ini orang ulang sih gajian. bodoh amat.
Bodoh amat sama siswa laporan yang penting pamit kasih Pak. Tapi kan bukan kita mudah-mudahan itu hanya udah lewat. Menurut tahun depan lebih baik dan lebih baik. Kebetulan dekat dengan TK. Kan ibu-ibu kan mengatur orang aduh, sinten nggih kan bahasa ibu kan sih lanang. Tempat kepala sekolah sih gila main. Tulis buat apa nih? Orang, enggak. Kau mereka kan takkan ibu orang kan itu beda. Bahasa Jawa kan itu logikanya seperti itu. Jadi pompak keluarga itu tulis banget. Jonasi sekolah. Nonsen lah. Dan mustahil. Nah, tapi kalau ada menyapa, sering ada berkata, sering kenal. Oh, nama manusia jadi pas sekolah sih bisa main. Ya mau ngapain? Kok mana bayar? Nah, itu kata. Insya Allah kalau didukung semua guru, dewan gurunya, semua berkatan lah. Terus nanti ada inovasi terbaru yang terbaik sini buat sini, mamanya apa diberikan apa penemuan apa sehingga menarik. Ini maunya ya dananya sekarang di mana? Sing menarik lah bocah-bocah dan anak sinetron roman apa sih hiburan teriak tapi menarik kan ada bisa terjadi nanti jadi bocah akan gedudun pada lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Biasa bahasanya ya bulan itu pakai tercokot kalau gitu karena mudah-mudahan bisa menjadi sambungan buat Bu Dewi yang berada di sini. Terima kasih Pak Kafif yang telah mengampu sekian lama. Kayaknya setahun ya. Hampir. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan. Terus kata Bu Dewi belum kita di sini. Terima kasih. Kira-kira harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada Ibu Khalil Sam bin Kecamatan Mariasa, kepada Matria selaku PNF Kecamatan Mariasa, kepada Bapak Roso, staf dari kantor Korupsan, Bapak Komite yang kami hormati, seluruh Dewan Guru SD 1 Kasimpar, dan tidak lupa juga yang hormati kepada Ibu Kepala Sekolah yang baru SD Kasimpar yang kami banggakan. Yang pertama, sebelum pelaksanaan serah terima kami sampaikan, kami menyampaikan pandangan umum secara global serah terima jabatan secara global. Tidak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua, dan kepada orang-orang yang senantiasa bersolawat, mudah-mudahan akan mendapatkan syafaatnya di hari yang kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak semuanya yang kami hormati, sebelum kami menconteng untuk menandatangani serah terima jabatan ini, kami sampaikan keadaan SD Negeri 1 Kasimpar. Untuk kondisi fisiknya ada 2 unit, Bu, yang satu di tepi jalan sana, yang di Jiwan ya Pak? Yang di Jiwan. Kemudian untuk rumah dinas guru dan penjaga yang dulunya aktif digunakan sehubung dengan
jumlah siswa yang menurun sehingga yang di Jiwan ditinggalkan, bahkan yang di kanan jalan itu ya? Iya, yang di kanan jalan yang itu lokalnya di sana 3 kelas ya Pak, yang untuk kelasnya, kemudian 2 unit rumah dinas. Dipakai nggak rumah dinas? Sekarang di tempat itu alhamdulillah, yang menghadap ke biasanya utara. terawat. Kemudian yang menghadap ke barat malah ambruk sudah ya, karena tidak digunakan malah jadi tidak terawat. Itu untuk yang di unit sana. Kemudian yang di sini kemarin ada rehab yang dilaksanakan oleh Pak Bagiono yang menghadap ke timur ini, termasuk masih baru. Kemudian yang atapnya masih genting lah, mungkin kepada kepala sekolah yang baru dan seluruh karyawan di sini monggo istilahnya untuk dikontrol, karena biasanya kalau daerah lembab atap genting itu kalau tulang-tulang yang atas itu mungkin tidak kelihatan, lah siapa tahu mungkin sudah lapuk atau gimana, itu barangkali mengkhawatirkan. Kemarin untuk yang sekarang digunakan untuk kantor, ketika ada hujan dan menjelang tes semester kedua bulan Juni, itu ada seng yang kabur. Pas itu ada berapa, dan ketika penerimaan rapot kami sudah mengundang bekerja sama, minta bantuan kepada Bapak Komite, minta saran-sarannya bagaimana caranya untuk pengadaan seng yang kabur itu. Ada 5 lembar apa ya Pak ya? Itu sekalian langsung 8 lembar. Sekalian juga kami mendapat komite untuk menunjuk tukangnya siapa, pengerjaannya lah. Pas masuk sekolah alhamdulillah sudah dikerjakan, itu pengerjaannya waktu libur. Nah, waktu libur anak-anak semester 2. Itu untuk kondisi fisiknya. Kemudian masalah air di sini lancar, tapi kemarin pas saya sini juga ketika kemarau, penggunaannya dibatasi, maksudnya karena air ini juga digunakan oleh masyarakat. Pas waktu itu ada yang bocor, akhirnya ada wali murid yang kesini menanyakan, dianggapnya sekolahannya mungkin penggunaannya berlebihan gimana, katanya ada yang kekurangan seperti itu. Oleh itu alhamdulillah sudah lancar. Yang berikutnya untuk keadaan siswa tadi sudah disampaikan, dan memang ada kelas yang kosong, yaitu kelas 4. Dulunya ada, tapi memang seperti anak berkebutuhan khusus. Jadi anak itu kadang 15 hari tidak berangkat, 1 minggu tidak berangkat, hanya 1 siswa itu. Nah, maka itu juga menjadi PR, termasuk berarti penerimaan pada waktu kelas 1 waktu itu juga memang ada beberapa anak yang sekarang posisinya sudah kelas 4. Jumlah siswa secara keseluruhan itu ada 34. Tadi yang memang kondisinya tidak aktif, jadi yang aktif itu 33 siswa. Kemarin kelas 6-nya yang lulus banyak, sehingga berkurang sangat banyak sekali sampai sekarang. Waktu kemarin jumlah siswanya 56, kemudian lulus berapa? 18, sehingga yang masuk hanya 5, dan itu pun juga penuh perjuangan. Masuk 5 itu kami minta bantuan kepada Dewan Guru, kepada Bapak Komite, termasuk Putri juga yang mendekati ke tokoh masyarakat, kemudian door to door ke rumah, dan
alhamdulillah hanya menghasilkan 5 anak. Dulu sih informasi sementara awal katanya ada 7, tapi pelaksanaannya hanya 5. Berarti mungkin yang 2 mungkin ke sekolah lain atau gimana. Jadi siswa sekarang yang aktif ada 33, berarti kalau di rata-rata dibagi 6 kelas rata-rata berarti 5 ya, 5,5. Tapi kalau tempatnya kosong. Nah itu untuk keadaan anak, dan tadi disampaikan juga oleh Bapak Komite monggo untuk mengadakan pendekatan. Kami juga ketika di sini mendapat saran dari Bapak Komite berusaha untuk melakukan pendekatan apa yang dapat saya lakukan. Di antaranya kemarin ketika penerimaan transport, ketika pelepasan anak kelas 6, kami mengundang wali murid. Dikandung maksud kami untuk mengenalkan, dan waktu itu juga ada kerjasama dengan puskesmas, ada acara kemudian akhirnya langsung wali murid saya kumpulkan, dan ketika penerimaan rapot disampaikan karena sifatnya darurat dan tidak membutuhkan biaya lama, maksudnya biaya yang banyak. Nah akhirnya kalau kami mengusulkan dinas dan sebagainya, mungkin waktunya sampai kebocoran, barangkali nanti buku-buku dan sebagainya sampai malah dikerusakan. Dan akhirnya kami benar-benar wali murid, dan ada kesanggupan waktu itu berapa, 25.000 ya per itu untuk bayar tukang kerja berapa hari, kemudian untuk membeli seng, dan juga kami kepada wali murid kemarin minta bantuan untuk kegiatan siswa dan anak. Itu memang sehubungan dengan ketika dulu kami termasuk juga melaporkan untuk kondisi keuangan punya hutang atau tidak. Lah itu utang pada kegiatan siswa dan guru, yaitu untuk pada K3S itu yang lama. Ada beberapa yang karena waktu itu ketika saya konfirmasi dengan Pak Bagiono, memang waktu itu karena tidak bisa membayar kegiatan siswa dan murid yang jatahnya per siswa itu 50.000, terserap dana-dana diskon itu untuk penyelenggaraan akreditasi. Jadi akhirnya untuk kegiatan siswa dan guru itu tidak bisa terbayarkan selama 2 tahun kalau tidak keliru. Kemudian kalau utang-utang yang lain yang hubungannya dengan dana BOS, itu saya kira mungkin tidak ada, dan mungkin nanti akan disampaikan sendiri oleh Ibu Bendahara selaku Bendahara SD 1 Kasentar. Kemudian untuk keadaan guru, alhamdulillah di sini sudah mulai lengkap. Masih kekurangan guru PAI, guru PAI-nya belum ada. Kemudian guru penjasnya masih WB, dan mudah-mudahan kedepannya dengan adanya pengangkatan P3K mungkin mudah-mudahan ada job yang kesini, baik yang guru PAI maupun guru PJOK. Sementara guru PJOK-nya bulis ya. Guru kelasnya kurang. Guru kelasnya juga kurang 1. Itu memang kedepannya, tapi walaupun kurang 1 karena ada kelas 4 yang kosong. Masih tetap kurang kan? Berarti sementara ada guru mapel yang ngensel untuk kekurangan guru kelasnya. Untuk jumlah guru berarti ada 5, kemudian
satu statusnya masih wiyata bakti, itu untuk keadaan karyawan SD 1 Kasimpar. Kemudian seperti yang tadi disarankan oleh Bapak Komite untuk berinovasi, berkreasi, monggo seperti kemarin baru diadakan bintek musyawarah gugus depan, dan barangkali nanti lewat pramuka seperti kemarin saya juga mengikuti bintek pendidikan karakter melalui pramuka Garuda yang dilaksanakan di Banjarnegara. Itu materinya sama itu dengan yang bintek gugus depan di Musgus, bintek musyawarah gugus depan, dan narasumbernya juga dari Pusdiklat Pramuka Warcap Banjarnegara. Kemarin di sana juga untuk himbauan dari kuartir daerah Jawa Tengah itu pada 5 tahun diharapkan bisa mendeklarasikan atau menelurkan ada 50.000 pramuka Garuda. Kalau di rata-rata berarti per kabupaten, kemudian per ranting. Nah akhirnya sampai ketemu per gugus depan itu hanya 3, itu dibagi 5 tahun, dibagi sekian, nah itu per tahunnya hanya cukup 3. Nah maksudnya dengan ke situ barangkali nanti dengan kreasi milik pramuka, monggo untuk eskulnya segera dimulai. Siapa tahu juga nanti akan menjadi daya pikat dari masyarakat. Nah, itu untuk keadaan pembelajaran, barangkali nanti juga untuk menarik simpati dari warga di Kasimpar khususnya. Barangkali itu yang kami sampaikan gambaran umum untuk keadaan SD Negeri Kasimpar. Dan untuk masalah keuangan mungkin nanti lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Bendahara SD 1 Kasimpar. Saya disini saja, nanti dilanjutkan istilahnya laporan keuangan dari Bendahara Kasimpar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan rincian pengelolaan keuangan dana operasional sekolah pos tahun 2022. Tapi ini karena kan di LKAS dengan kenyataannya penggunaannya berbeda, Bu. Yeah. Kadang-kadang seperti itu ada. Nah ini saya memaparkan yang untuk realnya saja seperti itu, ya. Untuk pendapatan sampai triwulan 3 ini SD Negeri Kasimpar mendapatkan bos sebesar 30.816.233 rupiah. Pendapatan seluruhnya sampai triwulan 3. Pengeluaran seluruhnya 21.755.700 rupiah. Saldonya saat ini 9.060.533 rupiah yang terbagi menjadi 2. Yang pertama ada uang tunai dan yang kedua ada saldo di rekening. Untuk uang tunai yang dipegang sekolah saat ini ada 2.549.500 rupiah, dan untuk saldo rekening saat ini sebesar 6.511.033 rupiah. Nah, untuk yang saldo rekening ini 6.500 sekian sudah dianggarkan untuk kemarin saya cuti 3 bulan, jadi ada keterlambatan untuk nyiplah dan membayar tagihan-tagihan seperti lembar PTS, terus juga sampel itu tadi bagiannya belum saya
belum sempat saya bayarkan. Dan selanjutnya juga ada hutang uang tunai kepada Bu Tri Ismiati, uang ujian tahun 2021-2022 sebesar 1 juta rupiah yang belum dibayarkan. Itu untuk uang yang ada saat ini. Jadi uang tunainya 2.549.500 rupiah. Uangnya Oh, berarti yang utang Putri berarti untuk penyelenggaraan ujian kemarin. Iya. Jadi utang Putri itu ditalangi uang ujian sebelum itu. Ditalangi Putri, pelalah. Mbak Dewi barangkali ada yang mengganjal, silahkan ditanyakan ke bendahara. Nggih, mboten cekap. Oh, cekap langsung. Jadi hutangnya insya Allah hanya 1 juta ke Putri ya. Untuk utang yang Ketiga. itu saya kurang paham. Untuk laporan bosnya hanya itu saja, insya Allah hutangnya hanya 1 juta. Ke pihak yang lain nggak ada hutang ya Mbak? Kecuali yang ke K3S tadi sama ya. Utang ke kita. Ayo Mbak, lumayan. Ayo, ya bismillah. Jadi rasa bingung waktu itu bagi kan bocah Islam sampai habis itu cuma dulu kan sini banyak sampai 70 sampai 80 anak, nah ini malah tinggal separuhnya, jadi sulit istilahnya. Itu PR perlu jadi kalau ditanggung juga Tanggung jawab kita bersama. Kita baik-baik saja. ketuhanan seperti itu. Tapi kalau yang sekarang tahun anggaran 2022 ya itu tadi sudah sampaikan oleh Bu Dari gitu kan, seperti itu. Dulu gitu. Ya walaupun itu tinggalan masa lalu ya itu tanggung jawab kita bersama Iya, yang ada di betul. sini. Iya. Bismillah, mudah-mudahan ya sisip-sisip ke Sisip, depannya iya. lunas lah ya. Iya. Tapi jangan kita lah, kita kan saya sudah Kita bersama. Mau cuci tangan ya, belum kita mau cuci tangan ya. Iya. Instrumen verifikasi suatu standar. Untuk nama sekolah SD Kasimpar, kemudian nama sekolah Pak Budi, alamat sekolah Desa Kasimpar. Nomor 1 aspek, kemudian berikutnya bukti fisik, ada dan tidak ada. Pedoman standar kompetensi. Kemudian yang nomor 2 siswa perilaku yang mengenai kebutuhan. Ada poin 2 meliputi program kerja, kemudian yang pelaksanaan, laporan, foto kegiatan. Fotonya mungkin kadang-kadang coba langsung dikirim ke grup dinas untuk kegiatan. Ada peringatan, ada upacara 1 September, kami memerintahkan pada Pak Barokah untuk memotret, kemudian saya lanjutkan ke dinas. Lah di foto itu disimpan apa tidak rasanya? Mungkin kita masih simpan. Yang berikutnya nomor 3, siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap dengan karakter nasionalis kemandirian, religius integritas, gotong royong melalui kegiatan pembiasaan NKRI Go. Berarti ini biar program PPK, program penguatan pendidikan karakter. Nah, ada langsung dengan jenang-jenang saja, yang belum ada di jenang yang tidak. Monggo dilanjut berdua ya, saya tak lihat administrasi ya kan. Ini berarti yang saya belum sesuai angka saja. Bukan pangkat 1, bukan 7, bukan 8. berapa mau dibuktikan waktu itu berapa?
kalau jemput bapak hutan. Tapi bapak eskalasi Tiga, terus Bukan ada belum sebenarnya. Oh iya, iya. Kemarin kan tidak. dalam sama kali malam yang pertama PKM kali jadi kalau ada orang samping mati yang sama sehingga putri sehingga guru kelas aneh putri masalah jasa. Jadi apa namanya ini SKP SKP apa anak berbicara sendiri koyok mau suki jana beri tanah nonton memberi jangan saya Karena semakin ke depan semakin banyak persaingan sih Mas. Tersendiri yang jelas tadi Mbak Dewi sudah disampaikan Pak Komite, maka pesan yang pertama dengan teman-teman di sini juga yang pertama adalah jaga kualitas pelayanan. Karena apa? Karena di sini itu masyarakat punya tiga pilihan, sehingga mau tidak mau masyarakat mesti memilih yang baik menurut mereka, sehingga monggo kita berusaha untuk menyajikan hal yang terbaik. Kecuali sini nggak ada yang lain. Jadi benar-benar kan masyarakat karena ini kan mesti milih karena ini ada tiga pilihan, maka kita juga harus berusaha untuk menjadi pilihan mereka. Kalaupun tidak nomor satu, ya paling enggak nomor dua. Syukur sih nomor satu pilihan yang terbaik itu. Yang jelas jaga pelayanan jangan sampai anak sudah pada datang sini belum ada gurunya. Itu jadi sorotan banget. Nggih, memang sing penting bocah ke rumah lah, tidak sampai kapiran, insya Allah masyarakat tidak akan kecewa. Dimanapun itu kuncinya, tidak di sini saja, dimanapun. Terus yang kedua, mohon untuk Mbak Dewi dan teman-teman syukuri juga. Di sini walaupun tadi dikatakan guru kurang 2, itu masih lebih baik banget Pak daripada SD yang lain. SD yang lain itu rata-rata kurang 3. Kurang 3 itu belum dihitung dengan guru PJOK, guru agama. Kalau dihitung itu kurang 5. Contohnya ada Pak Gunung. Balon itu yang kelihatannya besar itu juga kurang banyak karena paralel sih sangat kurang. Di sini itu kepetung sudah sangat bagus lah, maka monggo disyukuri dan saling melengkapi lah, saling mengisi, saling rela berkorban. Ketika memang kurang ya nggak apa-apa guru apa misalnya berkorban untuk mengisi menjadi wali kelas dan sebagainya. Kok ketika pas lo nilai Mbak Dewi kepala sekolah masuk kelas ya nggak masalah, bukan tabu. Walaupun sudah bukan kewajiban, tetapi ketika kosong, apa ya kosong dijodohi kan tidak. Jangan sampai anak lapor ke orang tuanya kapiran lah, iya ragu ulang kapiran itu akan menjadi presiden buruk bagi kita.
Terus yang kedua tadi juga Pak Komite pesen ciptakan inovasi. Lah monggo karena di sini itu agamis Mbak Dewi, nek bisa kita yuk SD berasa MI. Artinya apa? Walaupun kita standar SD tapi di keagamaan juga kita prioritaskan. Mungkin sebelumnya ada baca hafalan bersama ya, di negeri nggak apa-apa itu tetap diperbolehkan. Ada pembiasaan hafalan surat pendek sebelum atau wajib bersama atau apalah, sehingga mereka tidak merasa rugi menyekolahkan walaupun di SD tetapi agamanya tetap terjaga bagus. Itu akan juga menjadi nilai plus juga. Dan juga mungkin monggo untuk ekstra tadi bisa dihidupkan satu pramuka atau mungkin bisa ditambah yang lain yang bernuansa agama atau apa. Kita lihat situasi di sini, masyarakat itu betulnya punya apa, dengan bisa memilih itu untuk prioritas. Yang jelas pramuka kan wajib, nah ekstra wajib ya. Tambahnya bisa dengan sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sini. Terus tadi monggo sering dong komunikasi dengan masyarakat, satu, yang kedua dengan TK PAUD enggak. Karena apa? Karena kita itu lahannya ada di TK PAUD, jangan sampai kita mengecewakan hubungan PAUD TK. Syukur bagai kita jalin hubungan yang bagus. Kalau kita memang mampu memberi apa ya beri apa supaya mereka mau masuk ke sini, dan itu memang sangat penting pendekatannya dengan TK atau PAUD yang ada di sini. Iya Mbak Dewi, pokoknya selamat berjuang dengan teman-teman lah. Saya yakin tadi sudah tak foto lah, suatu saat saya ingin ada modifikasi atau penataan ulang yang mungkin pelaksana agak kurang-marik. Suatu saat mungkin akan jadi, coba dilihat di ruang sebelah, mungkin akan jadi lebih rapi. Paling enggak merapikan dan acak-acaknya itu sudah prestasi tersendiri. Tidak harus mengadakan apa-apa beli, tidak, tetapi menata yang sudah ada. Kalau mungkin ada sel yang komplek di Paku Maning itu juga sudah hal kemajuan. Segala sesuatu tidak harus baru dan beli, kan ya sih kontan itu, sehingga nggak usah terlalu ngangkat di luar kemampuan. Yang penting ada niatan, terus sedikit demi sedikit lah. Dan teman-teman juga prihatin. Artinya jangan kita mengukur segala sesuatu dengan uang. Jangan sampai dengan saya belum latih ada honornya. Jangan gitu. Insya Allah berjuang lah Mbak. Penting di sini maju, muridnya berprestasi. Insya Allah walaupun mungkin secara materi jenengan tidak diberi karena nggak ada honor, bosnya juga pas-pasan, tapi akan keberkahan pada jenengan lah. Keluarga jenengan, mungkin gaji jenengan juga berkah. Itu akan berkah. Jadi segala sesuatunya jangan hanya diukur materi. Paling enggak lah itu Allah itu lebih besar daripada materi yang ada. Kalau penjaringan ikhlas, saya yakin ke depan sini akan bisa lebih maju lagi dengan semangat baru. Teman-teman juga ini kepeto komplit lah. Kalau kurang 2 itu hal wajar Pak. Masih sangat-sangat berpotensi untuk berprestasi. Wong yang kurang 5 saja sudah bisa gitu nggih. Dan kepada Pak Taufik terima kasih sekali karena sudah mengemban tugas berapa bulan ya Pak? 6 bulan setengah tahun. Terima kasih. Bayangkan kalau bus nggak ada sopirnya kan juga jurang. Nah, walaupun 6 bulan ini alhamdulillah ada sopirnya sehingga bisa berjalan sesuai aturan. Semoga menjadi amal kebaikan Pak Taufik. Mohon maaf dinas nggak bisa memberi apa-apa karena memang nggak ada tunjangan pengampu, nggak ada. Jangankan tunjangan pengampu, tunjangan pemilu nggak ada. Ya sehingga mohon untuk diikhlaskan, insya Allah barokah Pak Taufik, dan paling nggak memberkahi keluarga jenengan, usia jenengan, kesehatan dan sebagainya. Semoga menjadi amal kelak lah. Mungkin tunjangannya di akhirat, tunjangan pengampuan 6 bulan. Terima kasih sekali Pak Taufik, dan mohon juga walaupun jenengan mungkin sudah tidak mengampu, kalau Mbak Dewi butuh sesuatu, mohon untuk bisa dibantu. Baik mungkin butuh nasihat, butuh saran, butuh apa, monggo untuk bisa dibantu. Karena bagaimanapun jenengan pernah di sini, pernah menjadi bagian keluarga sini kan, ada rasa memilikinya. Saya harap masih tetap sampai akhir hayat. Siapapun yang pernah di sini, monggo untuk kursanya itu dihidupkan, karena sekolah ini milik kita bersama. Harus kita jaga bersama, kita wujudkan kualitas yang baik. Demikian deh, untuk semuanya terima kasih. Hari ini sudah bisa kita laksanakan walaupun keterbatasan waktu. Maaf kalau nggak berkenan Pak Taufik, dan mungkin bayangan seperti tanda tangan, ternyata ada yang lain-lain. Mohon untuk dimaafkan karena memang itu perlu untuk kita cross check sih
ada plong lah, ada padang-padangan. Mbak Dewi juga biar nggak remang-remang. Tadi sudah, tinggal kita tanda nanti gampang kita atur di lain waktu. Demikian, sekali lagi terima kasih dan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan. Alhamdulillah.